Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus di masa Natal yang indah ini, Kau lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Dan terlebih kami bersyukur Engkau sudah lahir dalam hati kami, Kau hidup di dalam kami. Dan dalam ibadah ini ya Tuhan, kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kami percaya hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap guk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Sukacita pagi ini bersama dengan setiap saudara sekalian, setiap jemaat, baik di Gereja Tiberias Gading Nias maupun di rumah kita masing-masing. Berkat perkenanan Tuhan di masa Natal ini nyata bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasalnya yang kedua. Kita buka firman Tuhan Lukas pasalnya yang kedua. Kita mau baca firman Tuhan ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita lihat firman Tuhan ayatnya yang keempat sampai yang ketujuh. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku, di masa Natal yang indah ini kita selalu akan diingatkan dengan image mengenai keluarga yang kudus, yaitu Yusuf, Maria, dan Yesus. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Mother and Child. Ibu dan anak atau Mother and Child. Dan lukisan di depan kita ini ya akan selalu menghiasi masa Natal kita. Kita lihat Maria dan Yesus, atau Bunda Maria dan Yesus. Dan kita tahu bahwa lukisan semacam ini, saudara yang terkasih, itu biasanya dilukis di masa abad pertengahan, pada masa Renaissance, dan kita tahu itu adalah lukisan yang identik dengan gereja Katolik. Kita gereja Tiberias bisa dikatakan Pentakosta karismatik, adalah penerusan dari Protestan, dan tentu doktrin kita beda dengan Katolik. Tapi ada satu hal yang saya ingin puji dan respect dari legacy yang diberikan oleh gereja Katolik ini, saudara. Yaitu mengenai image yang saudara baru saja lihat, mengenai ibu dan anak. Yang sudah mempenetrasi bahkan bidang budaya dan bidang seni sedemikian rupa. Dan salah satu kontribusi penting gereja Katolik yang menurut saya penting, walaupun doktrin kita tentu beda, tapi kontribusi ini menurut saya penting bagi umat manusia, adalah image mengenai ibu dan anak tersebut. Image mengenai mother and child tersebut sangat penting untuk supaya kita ketahui bahwa ibu dan anak itu suci. Ibu dan anak itu sakral. Kenapa demikian, saudara? Karena kalau kita pelajari sejarah, peradaban-peradaban zaman dulu adalah peradaban-peradaban yang tidak menghormati perempuan dan anak-anak, ibu dan anak-anak.
Sehingga saya percaya ini legacy yang sangat penting dari gereja Katolik kepada umat manusia, membuat umat manusia menghargai wanita dan anak, ibu dan anak, perempuan dan anak. Saudaraku yang terkasih, banyak peradaban-peradaban di zaman lampau yang mungkin kita tidak ketahui, yang akhirnya ditemukan oleh arkeologi misalnya. Di zaman modern ini, banyak sekali peradaban-peradaban zaman dulu, misalnya Maya, ya, misalnya Aztec, peradaban-peradaban kuno zaman dulu, yang bisa ditemukan ketika ada galian, tertimbun di bawah tanah, tertimbun di bawah laut, dan lain sebagainya. Banyak peradaban-peradaban zaman dulu yang hancur bisa karena perang, bisa karena kelaparan mungkin, atau bahkan karena bencana alam. Dan peradaban-peradaban kuno zaman dulu kalau saudara perhatikan, adalah peradaban-peradaban yang identik dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dan dalam penyembahan-penyembahan berhala tersebut yang dikorbankan selalu perempuan dan anak. Banyak peradaban-peradaban yang misalnya mengorbankan darah perawan, ya, nyawa seorang perawan, wanita. Di perjanjian lama saudara akan baca, bahkan raja-raja Israel ketika mereka menyembah berhala, mereka mengorbankan anak-anak, mereka mengorbankan bayi-bayi bagi dewa-dewa sesembahan mereka. Sehingga lewat Injil kita diajarkan bahwa menyakiti wanita dan anak itu satu hal yang sangat biadab, satu hal yang sangat hina, dalam perang sekalipun. Nggak boleh menyakiti perempuan dan anak. Peradaban apapun yang tidak menghormati wanita dan anak pasti hancur. Seperti Tuhan murka. Karena perempuan dan anak selalu dikorbankan. Mereka adalah kaum yang lebih lemah, yang selalu menjadi target untuk dikorbankan. Zaman dulu saudaraku yang terkasih, kalau ada wabah apapun, ketika sains belum maju, ilmu pengetahuan belum maju, ketika ada wabah misalnya yang kita belum mengerti. Zaman dulu kita nggak ngerti apa itu bakteri, apa itu virus, nggak mengerti. Tapi kalau ada wabah pasti orang dewa ini lagi murka ini, atau Tuhan lagi murka, dan selalu mau cari korban. Siapa yang harus dikorbankan? Yang dikorbankan biasanya perempuan dan anak, nggak tahu kenapa. Ya, di perjanjian lama, kalau saudara baca, bahkan ada raja Israel yang mengorbankan anaknya sendiri. Dikorbankan untuk dewa sesembahan mereka. Saya bersyukur kepada Tuhan, Injil Kristus Yesus membuat saudara dan saya jadi manusia yang beradab. Kita jadi manusia yang baik, bukan karena kita baik. Kita jadi beradab bukan karena kita baik, saudaraku. Kita jadi beradab karena Yesus. Kalau tidak ada bayi di Bethlehem yang lahir 2000 tahun yang lalu, mati dan bangkit bagi kita, saya yakin kita tetap jadi manusia yang tidak beradab, yang keji, yang jahat, yang tega. Tetapi saudaraku, karena Yesus ini Tuhan dimuliakan dan manusia dimuliakan. Karena seperti yang sering dikutip oleh Gembala Sidang dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-9, minyak urapan ini, konsep mengenai manusia yang diurapi itu memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Ya, nyawa manusia dimuliakan, nilai dari manusia itu dimuliakan ketika Tuhan dimuliakan. Jadi kita perhatikan, saudaraku yang terkasih, ya, bahwa kita jadi beradab bukan karena kita ini baik, bukan karena kita jadi modern, lebih pinter dan lebih intelek, dan akhirnya kita ciptakan misalnya hak asasi manusia, kita ciptakan demokrasi karena kita lebih intelek, modern dan lebih pintar. No. Kalau tidak ada intervensi ilahi, kita tidak akan beradab seperti ini. Kalau tidak ada intervensi ilahi, dan intervensi yang saya maksud adalah anak Allah jadi manusia 2000 tahun yang lalu. Itu intervensi. Kalau nggak ada intervensi tersebut, kita pasti binasa. Yang setuju katakan amin. Kita binasa. Dan binasa yang saya maksud bukan hanya akhirat, tapi lahiriah juga. Masa ini juga kita binasa. Jasmani, rohani kita binasa.
tapi Yesus menyelamatkan kita. Lebih dari yang kita sadari. Ya, karena wanita dan anak-anak itu sesuatu yang sakral. Kalau tidak dihormati, kalau dilukai, murka Tuhan akan turun. Dan kita bersyukur kita hidup di masa ini, saudara. Kita hidup di masa di mana hak asasi manusia diakui. Kita hidup di masa di mana kita lebih beradab dan kita lebih modern, dan kita tahu hal-hal yang demikian yang dilakukan oleh leluhur kita, nenek moyang kita adalah hal-hal yang keji, adalah hal-hal yang jahat, yang tidak beradab. Ketika Yesus lahir misalnya, salah satu kisah yang familiar dengan kita adalah Herodes memerintahkan bayi-bayi di bawah umur 2 tahun untuk dibunuh. Zaman dulu seorang raja bisa lakukan perintah tersebut. Dan perintah tersebut langsung dieksekusi oleh prajurit-prajuritnya tanpa ada pertanyaan. Zaman sekarang bisa atau tidak, saudara? Kita bersyukur. Zaman sekarang kalau ada diktator yang coba-coba bunuh bayi-bayi, langsung berhadapan dengan pengadilan HAM di Den Haag. Langsung itu ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat, itu vonis yang paling berat dan itu stigma yang paling negatif yang dapat disematkan atas seorang pemimpin. Kalau seorang pemimpin itu divonis melakukan pelanggaran HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan, saudara, itu seperti di dahinya ada tulisan setan gitu, saudara. Itu seperti setan di antara manusia, karena itu sangat kejahatan yang sangat berat. Kita bersyukur kita hidup di masa yang seperti ini. Ya, zaman dulu, saudaraku yang terkasih, kalau ada wabah misalnya, kalau ada bencana misalnya, kita nggak ngerti, ilmu pengetahuan belum maju, dan orang pasti cari kambing hitam. Di Eropa kalau ada wabah, saudara, dan kadang-kadang orang Kristen, sayangnya, orang Kristen juga bermain seperti itu, kadang-kadang. Sayangnya demikian, dan sejarah membuktikan, ya, wah Tuhan marah, Tuhan lagi marah. Padahal ada bakteri, ada virus, kita belum mengerti. Tapi kita pikir dewa lagi marah lah, Tuhan lagi marah lah. Targetnya selalu cari. Di Eropa misalnya ada witch hunt besar-besaran. Witch itu nenek sihir. Ya, dan diburu besar-besaran. Ini ada yang mempraktekkan sihir di tengah kita. Ya, dan korbannya selalu perempuan. Ya, perempuan dibunuh, dieksekusi, kadang-kadang tuduhannya serampangan, sembarangan, dan tidak adil. Dan kalau dituduh, ini orang mempraktekkan sihir dan lain sebagainya, langsung dibunuh tanpa pengadilan dan dengan keji. Tetapi kita bersyukur Tuhan Yesus yang membuat kita menjadi manusia yang beradab. Yang percaya katakan amin. Karena sila pertama dari Pancasila kita adalah ketuhanan, sila kedua adalah kemanusiaan, dan menurut saya 2 sila itu yang paling penting, yang sudah mencakup semuanya, ketuhanan dan kemanusiaan. Dan Yesus, urapan yang diurapi tersebut, memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kalau Tuhan dimuliakan, manusia akan dimuliakan. Di masa Natal ini kita mengingat, saudaraku, ya, perempuan dan anak-anak adalah suci. Dan bahkan Yakobus mengatakan bahwa ibadah yang sejati adalah ibadah yang memperhatikan kelompok yang paling lemah di antara wanita, yaitu janda-janda. Dan kelompok yang paling lemah di antara anak-anak adalah yatim piatu. Dan Yakobus mengatakan ibadah yang sejati adalah perhatikan mereka yang paling lemah. Kalau kita memperhatikan mereka yang paling lemah, kita menyenangkan hati Tuhan. Karena Yesus berkata, kalau kamu melakukan kepada yang paling hina ini, kamu juga melakukannya bagiku. Kalau seseorang menganiaya anak-anak Tuhan, mereka menganiaya Yesus. Yang setuju katakan amin. Kalau kita bisa menganiaya Yesus, kita tahu apa yang membuat dia sakit. Puji Tuhan. Kita juga tahu bagaimana menyenangkan hati Yesus. Senangkan hati Tuhan bukan kita angkat tangan dan bahasa roh 2 jam yang paling keras, saudara. Tetapi menyembah Tuhan bukan hanya di gereja, tapi dengan perkataan, pikiran, dan kelakuan kita. Kalau kita mengasihi saudara kita,
saudara memuliakan Yesus. Kalau saudara berbuat kasih bagi mereka yang paling lemah, yang paling hina, engkau berbuat kasih. Ya, kelompok yang paling lemah di antara perempuan misalnya, dalam Alkitab itu janda-janda. Dan mungkin perlu diklarifikasi, jandanya maksudnya janda-janda tua, saudara. Ya, sebagian besar kita nggak perlu diklarifikasi, tapi ada yang perlu diklarifikasi. Bang Toyib perlu diklarifikasi ya. Jangan tolong yang mude-mude ya. Tapi janda tua yang harus ditolong. Demikian juga anak-anak yang paling lemah adalah kelompok yatim piatu misalnya. Kalau kita melakukannya kepada yang paling lemah, Alkitab katakan, kita melakukannya bagi Yesus. Mereka yang menganiaya, yang menghina, yang merendahkan. Kelompok yang paling lemah di antara manusia. Sadar atau tidak, engkau sedang merendahkan Yesus, engkau sedang melukai Yesus. Dan itu misteri bahwa Yesus ada di dalam kita ada di dalam Yesus. Kalau saudara mau menyenangkan hati Tuhan, kita berbuat kasih kepada sesama kita. Dan ada gambar kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara. Kita lihat PowerPoint, slide yang kedua. Ini adalah pahatan dari Michelangelo, pelukis jenius abad pertengahan, namanya Pieta. Saudara lihat Bunda Maria di situ, sedang memopong jenazah Yesus. Ini satu pahatan yang bernama Pieta. Karena ketika Yesus mati, kita lihat pengorbanan sang anak berkorban sukarela. Anak berkorban tanpa paksaan. Dia serahkan nyawanya dengan sukarela. Di kayu salib saudara juga melihat Bapa berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya mereka yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa serahkan anak, anak serahkan nyawanya. Tapi ada elemen feminim di balik layar yang hari ini saya mau tekankan. Hari ini saudara harus lihat pengorbanan seorang ibu. Maria juga berkorban. Karena orang yang disalib itu adalah anak sulung yang dia lahirkan. Dan Alkitab mengatakan, saudaraku yang terkasih, bahwa Maria bersama Yesus di kayu salib itu sampai ia mati. Kalau saudara seorang ibu atau seorang ayah sekalipun, mampukah kita melihat anak kita sendiri disalibkan dan menanggung penderitaan yang sangat keji, penderitaan yang perlahan, menahan sakit sedemikian lama dengan cara yang sangat biadab dan memalukan. Kira-kira bagaimana perasaan Maria ketika Yesus berseru, "Aku haus"? Saya rasa Maria sudah refleks mengambil air minum tapi tidak diperbolehkan. Dia tidak bisa menolong anaknya saat itu ketika ia mati di atas kayu salib. Bapa serahkan anaknya, anak menyerahkan nyawanya, tapi ibu juga berkorban. Karena mungkin Maria dalam hatinya berpikir, merasa bersalah. Kenapa ia harus melahirkan seorang anak yang harus mengalami penderitaan seperti ini? Saudaraku yang terkasih, saya percaya bahwa salah satu kasih yang paling murni itu kasih orang tua kepada anaknya. Karena itu menyangkut masa depan. Katakan bersama saya, masa depan. Kasih menyangkut masa depan. Karena begitu besar kasih Allah akan, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal supaya mereka yang percaya kepadanya tidak melainkan beroleh hidup. Yang katakan bersama saya, hidup. Katakan bersama saya, yang kekal. Hidup selama, hidup yang kekal. Kasih berhubungan dengan masa depan. Kasih harus percaya bahwa hidup akan lebih baik lagi masa depan. Karena kalau hidup nggak lebih baik lagi di masa depan, saudaraku, bukan hidup yang layak untuk dijalani.
Misalnya kasih antara suami istri, laki-laki dan perempuan, suami istri misalnya. Ya, itu adalah kasih yang berhubungan dengan masa kini. Kita mengasihi pasangan kita, kita mau menjalani hidup bersama-sama sampai maut memisahkan di masa kini. Tapi kasih orang tua kepada anak menyangkut masa depan. Seorang anak yang lahir, yang dikasihi oleh orang tuanya. Orang tuanya memiliki harapan agar kehidupan sang anak lebih baik dari orang tuanya. Betul atau tidak, saudara? Kita selalu harapkan bahwa kehidupan anak kita harus lebih baik. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup. Ia menunjukkan kepada kita jalan yang berdasarkan kebenaran, realita, dan yang menuju kepada hidup. Karena jalan berbicara mengenai metode, realita adalah kebenaran, dan hidup adalah hasilnya. Ia berkorban agar saudara dan saya memiliki hidup. Banyak orang yang kelihatannya rohani, hati-hati saudara. Tapi enggak pro kehidupan. Mereka cinta agama, tapi anti kehidupan. Seperti orang-orang Farisi. Mereka lebih mementingkan agama daripada kehidupan. Kalau ada orang disembuhkan, pertanyaan mereka pertama adalah, ini sudah sesuai nggak dengan tradisi kita, kesembuhan ini? Cara-cara kesembuhan ini sudah sesuai nggak dengan doktrin-doktrin kita? Sementara saudaraku, kalau seseorang disembuhkan, semua orang terima mujizat. Kita harus bersuka cita. Karena mereka memiliki hidup. Nggak usah bertanya, dilakukannya pada hari Sabat atau bukan hari Sabat. Tapi itu dimasalahkan oleh orang-orang Farisi. Orang-orang yang beragama, kadang rohani tapi anti kehidupan. Hati-hati, jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau saudara sembuh karena terima perjamuan kudus, saya nggak akan pertanyakan perjamuan kudusnya di rumah atau di gereja, dibawa pulang atau tidak. Saya nggak akan pertanyakan caranya gimana. Kalau saudara sembuh, saya bersuka cita. Karena ujung-ujungnya Tuhan datang beri hidup. Dan kalau saudara lihat dari perspektif ini, saya percaya bahwa semua orang tua itu harus berkorban. Semua orang tua. Karena kasih itu bukan untuk pengecut, untuk orang yang pengecut. Karena hidup yang penuh dengan penderitaan dan dikukung dalam kefanaan dan kematian dapat membuat kita bertanya-tanya, apakah hidup itu layak untuk dijalani atau tidak? Karena saudaraku, kita percaya kuasa mujizat Tuhan, yang percaya katakan amin. Tapi saya mau katakan kepada saudara, semua orang yang terima mujizat dan disembuhkan satu hari nanti juga akan mati. Enggak ada yang amin di sini. Nah, susah ngomong amin. Kalau ngomong kematian kayak kuburan, saudara, sepinya. Ya. Tetapi semua orang disembuhkan Yesus juga mati, betul atau tidak? Lazarus yang dibangkitkan mati atau tidak? Mati juga. Ya, jadi aminnya kita jangan amin yang euforia, betul saudara? Jangan amin yang menyangkal kenyataan. Karena kematian nggak boleh disangkal. Karena kalau kita menyangkal kematian semakin sakit. Kematian harus dipikul, harus diterima. Salib harus dipikul. Dan kita harus terima. Dengan menerimanya kita justru akan menang atasnya dan mengunggulinya. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara pikul salib, saudara mengungguli kematian. Tidak akan terpuruk dengan penderitaan, tidak. Kalau kita terima, justru kita kuat dan kita percaya hidup akan lebih baik lagi di masa depan untuk generasi ke depan. Sehingga saudara yang terkasih, banyak orang yang bertanya-tanya ya, apakah secara moral dibenarkan punya anak atau tidak? Karena kita tahu anak kita juga pasti akan mati. Betul nggak saudara? Anak kita yang lahir juga dia akan mati, dia akan mengenal kefanaan dan keterbatasannya, dia juga akan punya bagian penderitaan dalam hidupnya yang menimpa semua anak manusia, dan dia juga akan menghadapi kematian nanti,
seorang diri, tapi kasih akan berkata begini, saudara. Kasih akan berkata bahwa hidup dengan segala kelemahan, kefanaan, kematian, dan penderitaan yang menyertainya. Hidup harus jalan terus dan layak untuk dijalani. Itu kenapa kita mau punya anak misalnya. Karena kita harus percaya dan kita harus percaya hidup akan lebih baik lagi. Kita harus percaya bahwa kalau saudara pikul salib berkorban dan seorang anak juga harus pikul salib nanti di hari besarnya, hidup akan lebih baik lagi. Itu kenapa saya berani katakan begini, saudaraku yang terkasih. Saya berani katakan, saudara harus membesarkan anakmu. Semua papa mama harus besarkan anak kita seolah-olah anak kita ini nanti calon penebus. Seolah-olah anak kita ini nanti calon juru selamat. Apa yang saya maksudkan? Karena nanti besarnya dia akan memikul salib. Dan dosa dari bangsa ini, dosa dari kota ini harus ditanggung oleh setiap kita. Kalau kita mau bangsa ini diberkati dan lebih baik lagi, semua individu, semua anak manusia harus melihat bahwa dosa setiap kota, dosa dunia ada pada semua anak manusia. Ada semua pada individu. Dosa sebuah kota itu nanti pertanggungjawaban setiap kita. Dosa satu negara itu di pundak setiap manusia. Itu kenapa kita katakan kalau anak manusia ditinggikan, maka semua orang akan dituntun pada hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, dosa masyarakat, dosa suatu kota ada pada semua individu. Kalau saudara pikul salib, saudara hidup kudus dan hidup benar dalam Tuhan. Tidak heran, saudaraku, 10 orang seperti itu saja, Sodom dan Gomora bisa diselamatkan. Kalau saudara pikul salib, saya percaya Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Karena dosa satu kota itu ditanggung oleh semua individu. Dosa satu angkatan, satu generasi. Kalau tidak ada yang pikul salib, bahaya. Sodom dan Gomora tidak ditemukan 10 orang benar. Kalau ada 10 orang benar yang pikul salib, maka kota itu mungkin masih ada sampai sekarang. Pada zaman dahulu kala, saudara, ada sebuah kisah. Ada seorang pangeran di satu kerajaan yang kecil, yang lahir. Dan pangeran ini disayang oleh rajanya. Sangat disayang dan sangat dimanja oleh sang raja. Sehingga sang raja perintahkan bahwa pangeran ini harus dibesarkan seolah-olah seperti di Taman Eden, seolah-olah seperti itu. Dia nggak boleh tahu kematian, dia nggak boleh tahu penyakit, kelemahan. Pelayan-pelayannya itu harus hanya orang-orang muda, yang tua nggak boleh. Yang tua, yang lemah, yang sakit. Sehingga ayahnya saking sayangnya dengan anaknya. Ya, anaknya ini nggak boleh terekspos dengan kematian, kefanaan, dia nggak boleh sedih, dia nggak boleh menangis, dia dilindungi seolah-olah dari kenyataan hidup. Dia nggak pernah tahu rasa sakit seperti apa, penyakit itu seperti apa, tua itu seperti apa, mati dia tidak tahu. Sampai akhirnya dia umur 29 tahun, saudara. Dan dia memaksa kepada para pelayan-pelayannya untuk memperbolehkan dia pergi keluar benteng kerajaan. Dan di luar dia temukan ada orang tua, ada orang sakit, ada orang sekarat. Akhirnya dia shock. Dia kaget. Kenapa dia kaget? Dia kaget karena orang bisa mati. Kalau orang bisa mati berarti gue juga akan mati. Saya juga akan mati berarti. Orang bisa menderita. Berarti saya juga menderita. Ayahnya berusaha untuk melindungi dia. Supaya dia jangan tahu mengenai kematian dan penderitaan. Dan akhirnya dia shock. Bahwa kematian itu nyata dan dia juga akan mati satu hari nanti. Dia juga rapuh dengan penderitaan yang sama yang diderita oleh semua orang. Dan anak itu, pangeran itu bernama Siddhartha Gautama.
yang akhirnya kita tahu menjadi Buddha. Dan salah satu diktum pengajarannya adalah hidup itu adalah penderitaan. Saudaraku, salib Kristus mengingatkan kepada kita 3 elemen dari realita. Kematian, penderitaan, tapi ada elemen yang ketiga yang hanya ditemukan dalam Yesus, dalam kekristenan, yaitu kejahatan manusia. Dan hanya kalau kita berani untuk memikulnya dan menerimanya, justru kita akan mengunggulinya. Saudaraku, kita tidak akan bertemu dengan Tuhan di tempat-tempat yang terang, tapi di tempat yang paling gelap, terang akan bersinar. Kalau saudara temukan sisi jahat dalam diri saudara, saudara ngakui engkau orang berdosa, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau lihat bahwa kejahatan manusia ada pada dirimu, justru engkau akan diselamatkan. Kematian, penderitaan, dan kejahatan manusia. Tidak bijak untuk melindungi anakmu dari kematian, dan enggak bijak. Saudara enggak bisa melindungi anakmu dari kematian. Bisa atau tidak, saudara? Apakah kita bisa lindungi anak kita dari penderitaan? Enggak bisa. Semakin kita melindungi anak kita dari segala macam ancaman yang ada, semakin dia akan lembek. Semakin dia enggak bisa apa-apa. Semakin dia akan menyangkal kenyataan. Tapi ajarkan anakmu untuk kuat, untuk perkasa, untuk pikul salib. Maka dia akan jadi kuat di dalam Tuhan. Kita katakan anak orang benar akan jadi perkasa di muka bumi ini. Kalau anak kita nggak bisa buat anak kita aman, karena keamanan itu ilusi. Di Taman Eden pun ular masuk. Saudara nggak bisa aman. Saudara harus kuat. Yang percaya katakan amin. Harus kuat, bukan aman. Karena kuat adalah hadapi iblis, maka ia akan lari daripadamu. Hadapi kematian, hadapi penderitaan. Nggak boleh lemah, nggak boleh cengeng, nggak boleh lembek. Saudara, papa, mama, besarkan anakmu untuk dia jadi kuat. Besarkan anakmu, kamu adalah kepanjangan tangan Sang Penebus. Yesus kepala gereja, saudara dan saya adalah tubuh Kristus. Kita nggak boleh lembek, kita harus kuat. Karena tidak ada tempat yang aman, nggak ada. Demikian juga Maria, saudaraku. Pieta, pahatan Michelangelo tersebut, memberikan gambaran seorang ibu yang bukan pengecut. Karena melahirkan seorang anak dalam dunia ini, saudaraku, resiko yang besar. Melahirkan anak dalam dunia ini, kadang-kadang kita berpikir, apakah kita tega teruskan kehidupan ini yang penuh dengan penderitaan, yang terkukung oleh kefanaan. Itu kenapa Maria jawab, ya, hidup layak untuk dijalani, dan kasih percaya, hidup pasti lebih baik lagi. Kalau kita pikul salib, kalau kita berkorban, berkontribusi, berkorban bagi kerajaan Allah. Saudara harus percaya, nggak ada pilihan. Saudara harus percaya, hidup pasti akan lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang worship leader dan imam pemusik. Sebelum kita terima tubuh darah Yesus, kita mau sembah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Yesus. Anak manusia harus ditinggikan supaya membawa semua orang kepada hidup yang kekal. Kita sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah. Angkat tanganmu, katakan sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus.
yang terkasih, Tuhan mau kita kuat di dalam Dia dan di dalam kuat kuasa-Nya. Karena saudara tidak mungkin melindungi orang-orang yang kita cintai, bahkan kita tidak bisa lindungi diri kita sendiri dari kematian, dari penderitaan, dan dari fakta mengenai kejahatan manusia. Untuk kuat kita harus pikul salib kita. Dengan memikul salib kita akan mengungguli kematian, kita mengungguli penderitaan, dan kita mengungguli kejahatan manusia. Itu kenapa Yesus katakan bahwa anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia harus ditinggikan. Kodrat nilai manusia harus ditinggikan. Nyawa manusia harus dimuliakan, ditinggikan di atas yang lain. Bahkan saya berani katakan bahwa nyawa manusia harus dihargai, dinilai, ditinggikan di atas negara sekalipun. Dan masyarakat peradaban negara manapun yang menghargai nyawa manusia di atas segalanya, makmur, diberkati, dan pasti akan maju. Anak manusia ada pada setiap saudara dan saya. Ada sisi anak manusia dalam setiap kita yang tidak mengenal suku, bahkan tidak mengenal agama sebenarnya. Tidak mengenal ras apapun. Ada pada semua orang. Dan saya mau katakan kepada saudara, sadar atau tidak, anak manusia itu adalah Yesus yang ada di dalam setiap kita. Dia harus ditinggikan, dia harus dimuliakan. Maka akan ada hidup yang kekal, akan ada berkat, akan ada kemajuan. Dan hari ini mari kita berdoa di masa Natal yang indah ini, supaya anak manusia ditinggikan atas Indonesia. Kita doa setiap cara dan siasat untuk merendahkan martabat manusia, untuk menilai manusia berdasarkan suku, agama, dan ras, politik, identitas di Indonesia dihancurkan, digagalkan dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya, angkat tangan saudara bersama dengan saya, dan mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa dengan iman sepakat. Tuhan Yesus ditinggikan atas bangsa kami. Kami berdoa anak manusia ditinggikan setinggi-tingginya di atas segalanya, dan diakui keberadaannya. Bahwa semua nyawa manusia sakral, bahwa semua manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka akan ada kemajuan, akan ada kehidupan, akan ada kemakmuran, dan akan ada modernitas. Ketika nilai dan harkat manusia yang mulia, yang memikul salib tersebut, yang bertanggung jawab atas bangkitnya atau hancurnya bangsa kami ini, diakui nilainya pada setiap orang. Dan setiap kami angkat tangan, kami percaya dalam nama Yesus, bahwa setiap upaya siasat untuk mencemarkan, merendahkan gambar dan rupa Allah, nilai dari manusia ini, setiap upaya untuk mengganti dasar negara dengan dasar yang lain, yang akan diskriminasi kepada manusia menurut suku, agama, ras, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan setiap upaya itu tidak akan berhasil dalam nama Yesus. Karena ada anak-anak Tuhan yang memikul salib, yang percaya hidup akan lebih baik lagi ke depan, yang percaya Indonesia pasti diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama yang percaya katakan amin. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan sekali. Sembah anak manusia yang ditinggikan. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Sembah dan puji
paling terbaik bagi Raja kita, saudara. Mari berdoa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Ini setiap kami yang berkumpul di tempat ini Tuhan, yang bergabung secara live streaming ibadah di pagi hari ini, yang bersyukur untuk pemberitaan firman Tuhan. Ada paradigma yang baru Tuhan nyatakan lewat pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Kuasailah hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukan setiap kami untuk boleh melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu ya Bapa. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya ada kekuatan yang baru. Tuhan nyatakan ada kasih-Mu yang melengkapi setiap kami untuk boleh menjalani kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan berikan persembahan kami yang terbaik terlebih dahulu Tuhan, sebelum kami terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Kami percaya kami punya Allah yang memelihara. Apapun yang kami kerjakan, kami usahakan, kami lakukan bersama dengan Kristus Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk saudara kasih. Puji nama Tuhan. Tubuhmu dan darah. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita masuk di dalam sarang ucapan kudus pada pagi hari ini. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus di masa kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami juga mau mengingat mengenai kematian-Mu. Sebab Engkau yang berkata bahwa setiap kali kami melakukan perjamuan kudus ini, lakukanlah untuk mengingat kematian-Mu. Setahun sekali kami mau ingat kelahiran Tuhan. Tapi setiap saat, setiap kali kami mau ingat dan memberitakan kematian Tuhan. Maka dengan perjamuan kudus ini, dengan roti dan anggur ini, kami mau percaya setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Dengan tubuh darah Yesus tangan ini kami mau mengingat bahwa semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Inilah pengakuan kita. Kita katakan bersama dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat,
Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan. Kami tolak poligami. Jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, penglihatan sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, pendengaran sempurna. Kami tolak tuli organ tubuh, setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, paru-paru sempurna. Kekebalan tubuh, imunitas, antibodi sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Pencernaan, syaraf, peredaran darah sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dalam nama Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di sorga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di sorga. Mari kita percaya sepakat, kita berdoa untuk minyak urapan ini. Kita angkat minyak urapan dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas dahi, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan adalah bagianmu. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa ke hadapan-Mu setiap pergumulan, permintaan anak-anak-Mu. Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan. Berkati urapi hamba-hamba-Mu yang melayani di seluruh gereja Tiberias, seluruh Indonesia pada hari ini. Lindungi setiap kami ya Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu. Kami tolak setiap virus, kami tolak setiap ancaman, dan kami percaya lewat pelayanan kami, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Di masa Natal yang indah ini ya Tuhan, di minggu pertama bulan ini, biar hamba ucapkan kata berkat ini hanya dalam nama Yesus. Dan berkenanlah ya Tuhan, menaruh berkat ini atas kami. Yevarecha Adonai
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Merry Christmas, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.